Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Horizon. Ditemukan banyaknya jenis Pokeball baru, serta adanya Pokemon teh hantu yang menyusup ke dalam kapal. Saat kapal berpasagi berlayar menuju tujuan berikutnya, Roy minta maaf kepada Oreo atas lubang yang dia buat saat berlatih melempar Pokeball. Oreo lalu marahi Roy, menyuruhnya untuk melakukan hal itu di luar saja, karena banyak kabel yang terhubung di seluruh kapal ini. Benar saja, sehabis itu Rising Voltaker memberitahukan tentang hal-hal yang tidak berfungsi. Oreo pun menuruti kemauan teman-temannya, dan mulai memperbaiki kapal itu. Liko pun menyadari betapa merepotkannya pekerjaan itu. Kapal akhirnya tiba di tujuan, yaitu Pokeball Factory. Liko dan kawan-kawan perhatikan Oreo, yang menyatakan kondisi pabrik ini sungguh memprihatinkan. Tiba-tiba saja terdengar ledakan dari dalam. Bayangan dengan mata biru bersinar keluar menampakkan diri, yang ternyata adalah seorang gadis pemilik pabrik, mengajak mereka semua masuk ke dalamnya. Gadis itu membuatkan teh untuk mereka semua, dan saat mengeluarkan ketel dari tumpukan barang, ia langsung terkubur di dalamnya. Menurut Liko, orang ini sangat bersemangat sekali. Kemudian mereka mengambil Pokeball isuan yang menggelinding dari tumpukan barang. Merupakan Pokeball yang dibuat sendiri oleh gadis itu. Dia kemudian berjabat tangan dengan Liko, sekaligus memperkenalkan dirinya sebagai Kana. Kana menyuruh Magby memanaskan ketel untuk membuat teh, dan sebelumnya minta maaf atas perilaku Tepet. Tidak menyangka orang itu rela melakukan apa saja demi mendapatkan Pokeball. Kana mengungkapkan dia sangat suka membuat Pokeball. Roy lalu menunjukkan Ancient Pokeball miliknya, dan Kana langsung kagum dengan item tersebut, tapi masih belum mengetahui apapun tentang Pokeball misterius itu. Kemudian Kana menunjukkan prototipe Pokeball yang disimpannya di dalam kotak, dan mengizinkan Roy berlatih melemparkan Pokeball dengan itu. Tidak lupa memperingatkan untuk berhati-hati karena banyak Pokemon liar di sekitar hutan. Oreo yang menyadari mesin pembuat Pokeball Kana tidak berfungsi lagi, segera bertindak untuk memperbaikinya. Sesaat kemudian mesin itu sudah bisa digunakan sebagaimana mestinya lagi. Oreo menunjukkan bahwa dengan perawatan yang tepat, mesin dapat berfungsi seperti baru lagi. Roy mencoba Pokeball yang didapatkannya dari Kana. Pertama dia mencoba Rocket Ball, yang ketika dilempar terbang lurus. Kedua dia mencoba Boomerang Ball, yang kembali berputar dan mengenai wajahnya. Akhirnya dia mencoba Bom Ball, yang sebelum dilempar saja sudah meledak duluan. Saat itu ada Pokemon yang memperhatikan gerak-geriknya. Roy yang kecapean belum juga mendapatkan hasil latihannya. Dia pun mencoba Chess Ball. Kali ini membaca instruksinya terlebih dahulu. Dikatakan Pokeball itu akan otomatis menangkap Pokemon yang ada di dekatnya. Hanya saja kekurangannya seringkali tidak mau aktif. Tak lama setelah itu, Galarian Weezing muncul dari balik pohon, yang langsung mengejar Roy. Prof. Rede memberitahukan kepada teman-temannya bahwa Oreo tidak akan kembali untuk sementara waktu, karena sibuk memperbaiki Pokeball Factory. Molly mengira itu dikarenakan tuntutan dari Prof. Rede yang selalu menyuruh-nyuruhnya. Sedangkan Prof. Rede sendiri malah menyalahkan Murdoch, dan Murdoch berbalik menuduh Molly. Nenek Liko yang memperhatikannya hanya tersenyum. Magby menembakkan api ke dalam tungku, membuat produksi massal Pokeball berjalan lebih cepat. Liko mendapatkan Silver Pokeball, memberinya semangat yang lebih tinggi untuk menangkap Pokemon. Saat masuk ke dalam, ia mendengar Kana yang meminta Oreo untuk tinggal di pabrik dan bekerja bersamanya. Mereka akan membuat banyak Pokeball desain terbaru. Mendengar hal ini, Liko jadi khawatir Oreo akan meninggalkan Rising Voltaker. Ketika Liko dilanda kegalauan, Oreo menghampirinya. Liko berupaya menyembunyikan apa yang didengarnya tadi. Sebaliknya malah bertanya apakah setiap harinya terasa menyenangkan bagi Oreo. Hal ini membuat Oreo menceritakan masa lalunya. Dia dulu memiliki pekerjaan yang sangat menyenangkan dan bebas stres di galangan kapal di Slateford City. Meskipun itu sangat menyenangkan, terkadang Oreo mempertanyakan ambisinya yang sebenarnya. Dan saat Prof. Rede mintanya untuk mengubah kapal landau menjadi berpasagi, Oreo menyadari ini adalah kesempatan untuk membuktikan keterampilannya. Begitu kapal selesai dibuat,
Oreo akhirnya tahu yang sebenarnya ingin dia lakukan. Namun sebelum sempat memberitahukannya, mereka dikejutkan dengan Roy yang dikejar-kejar oleh Galarian Wishing. Pokemon itu mengembuskan gas beracun yang membuat Fuecoco langsung tertidur. Karena serangan Sprigatito tidak berefek padanya, maka Oreo mengirimkan Metagross untuk menghadapi Galarian Wishing. Metagross yang merupakan Pokemon tipe baja kebal terhadap serangan Pokemon tipe racun. Metagross kemudian melancarkan Metal Claw yang super efektif untuk mengalahkan Galarian Wishing. Rupanya Galarian Wishing kembali membawa rombongannya untuk membalas dendam. Seketika Kapten Pikachu mendarat dan berhasil melumpuhkan rombongan itu dengan Thunder Punch. Hanya saja Pokemon lainnya terus saja bermunculan. Setelah melihat asap yang keluar dari cerobong, Prof. Dede menyuruh Oreo meningkatkan output mesin sampai batas maksimum. Atas perintah tersebut, Oreo pun berlari ke dalam dan meminta Kana membantunya. Oreo sangat yakin dengan Prof. Dede, sehingga mau melakukan apa saja yang disuruhnya. Setelah mesin mencapai batasnya, cerobong mengeluarkan asap besar di atas pabrik, yang membuat Galarian Wishing mengerumuni asap itu. Berdasarkan Pokédex, Galarian Wishing sangat suka makan partikel yang terkontaminasi di udara. Dan setelah makannya, mereka akan melepaskannya lagi dan membuat lingkungan jadi bersih. Pada sore harinya, Oreo menolak tawaran Kana untuk bekerja di pabriknya. Kana memahami perasaannya dan memberikan sesuatu untuk diingat. Silver Pokeball yang memiliki ornamen khas berwarna biru. Oreo memberitahukan bahwa dia sangat ingin melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Dan dia pun tahu hanya bisa melakukannya kalau ikut berpetualang bersama Racing Voltaker. Sesaat kemudian mereka menyuruh Oreo untuk memperbaiki segala hal yang rusak di kapal ini. Dan Oreo mengerjakannya dengan penuh semangat kali ini. Liko dan Roy sedang berlatih dengan Kapten Pikachu. Tapi di tengah-tengah pertarungannya, Fuecoco terpleset cairan ungu dan menabrak dinding penghalang. Ketika semuanya memperhatikan cairan ungu tadi, Kapten Pikachu sekilas melihat Pokemon yang berada di dek observasi. Saat malam tiba, Liko menceritakan cairan ungu itu kepada neneknya. Liko yang menyadari neneknya akan terganggu dengan kehadirannya, berniat pergi dari situ. Tapi neneknya mengatakan ia baik-baik saja. Bahkan jika mendengar suara cucunya akan merasa lebih nyaman. Liko kemudian melihat cangkir teh yang patah di bagian ujungnya. Tapi Diana menyuruhnya untuk membiarkannya, karena ada sesuatu yang ingin dia uji. Tiba-tiba mereka mendengar suara dentingan yang aneh. Diana menyuruh cucunya untuk memeriksanya jika dia penasaran. Anggap saja seperti menyelidiki Pokemon misterius, kata neneknya. Liko mengakui memang suka memecahkan misteri, dan pergi menyelidiki suara tersebut. Roy juga sedang menyelidiki cairan ungu, tapi belum sadar ada sekelebat bayangan yang lewat di belakangnya. Begitu menengok ke belakang, Roy menemukan cairan ungu yang tadinya tidak ada di situ, dan Fuecoco yang menginjaknya terpleset lagi. Ketika mereka meninggalkan area tersebut, bayangan hitam itu mengungkapkan dirinya adalah Voltegis. Berpindah ke Liko yang sepertinya tidak bisa menemukan dari mana suara dentingan itu berasal. Benar saja, suara dentingan kembali menarik perhatian Liko. Saat Voltegis berlari ke arah Paumi, menjatuhkan tutup tehnya ke lantai. Liko mengikuti suara itu tapi tidak menemukan apa-apa. Setelah mendengar Rockruff yang menggonggong diikuti dengan suara dentingan, Liko pergi untuk memeriksanya. Tapi menjadi semakin bingung saat tidak melihat apapun di sana. Dot membuka kulkas untuk mencari jus, tapi isinya kosong. Begitu Sakel lewat, Dot menangkapnya dan menyeruput jus langsung dari cangkangnya. Quaxling peringatkan Dot untuk jangan melakukan hal itu. Maka dia pun menuangkan jus itu ke gelas dan menyatakan jus Sakel adalah yang terbaik di dunia. Voltegis yang menempel di punggung Muk langsung shock mendengarnya. Setelah kepergian Dot, Voltegis melepaskan diri dari Muk, dan Kapten Pikachu akhirnya bisa menangkapnya. Voltegis lalu menunjuk Sakel, seolah-olah ingin menantangnya bertarung. Kapten Pikachu sama sekali tidak keberatan dan mempersilahkan mereka menyelesaikan masalahnya. Sakel mendekat dengan sangat lambat, jadi Kapten Pikachu menyuruh Snoran mendorongnya. Saat hendak tidur dan melanjutkan penyelidikan besok saja, Liko lagi-lagi mendengar suara dentingan. Roy yang hendak beristirahat juga menemukan cairan ungu, dan ia pun melanjutkan penyelidikannya lagi.
Liko menemukan Quaxly yang nampak sangat mencurigakan, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Roy juga datang mengikuti cairan ungu yang ditemukannya barusan. Mereka lalu melihat para Pokemon berkumpul menyoraki Poltegeist dan Shackle yang akan bertarung. Roy mengecek Pokédex-nya untuk mengetahui Pokemon apakah ini. Setelah kedua Pokemon saling mengejek, Shackle menghit musuhnya dengan roll out, menyebabkan Poltegeist menjatuhkan tutup tehnya ke lantai dan cairan ungunya tumpah. Yang langsung disadari Liko dan Roy itu adalah cairan ungu yang mereka cari-cari. Shackle menggunakan roll out lagi, dan atas desakan Kapten Pikachu, Poltegeist mampu menghindarinya. Poltegeist masih ingin melanjutkan pertarungan, tapi setelah melihat semuanya bersorak-sorai demi dirinya, Poltegeist menggunakan tea time dan menuangkan teh untuk teman-temannya. Shackle yang sudah berdamai dengan Poltegeist ikut meramaikan suasana dengan mengeluarkan berry dari cangkangnya. Liko menyadari para Pokemon itu mempersiapkan semuanya dan sengaja merahasiakannya dari yang lain. Roy ingin bergabung dengan mereka juga, tapi Liko mencegahnya karena para Pokemon itu tentunya juga berhak mendapatkan privasi, membiarkan mereka bermain bersama tanpa ada yang mengganggunya. Roy akhirnya setuju dengan Liko dan naik lagi ke dek kapal. Poltegeist dan Shackle mengakhiri permusuhan mereka dengan bertukar teh dan berry. Kapten Pikachu memberi penghormatan juga dengan saling menyatukan tinju. Poltegeist yang gembira berputar dan menumpahkan cairan ungunya, yang lagi-lagi menjatuhkan Peko-Po. Untungnya para Pokemon sudah siap siaga untuk menangkapnya. Keesokan harinya, Rising Poltekker berkumpul di dek sayap untuk sarapan. Liko dan Roy membagikan makanan kepada para Pokemon, dan menyadari sebagian dari mereka kelelahan karena bergadang sepanjang malam. Mereka berdua lalu memberitahukan ada Pokemon baru kepada Propriede, yang sama sekali tidak terkejut melihat Poltegeist di antara Pokemon yang sedang tidur. Keduanya penasaran apakah semuanya sudah tahu ada Poltegeist yang menumpang di kapal ini. Rising Poltekker meminta Liko dan Roy untuk tidak terlalu terpaku pada hal itu, mengklaim mereka akan menerima Pokemon apapun yang datang ke kapal ini, asalkan semuanya merasa nyaman. Prof. Rede tiba-tiba memuntahkan teh yang rasanya tidak enak dari cangkir antik yang dimiliki Diana sebelumnya. Diana kemudian mengungkapkan eksperimen yang dia uji tadi malam dengan melibatkan Poltegeist yang menciptakan Sinistea dari cangkir tehnya. Pokemon itu menumpahkan teh ke cangkir hingga terciptalah Sinistea. Semuanya lalu menyaksikan Sinistea yang tertidur di sebelah Poltegeist. Apakah S akan kembali di Pokemon anime terbaru? Pada Pokemon Horizons episode 27, Liko dan Roy yang berada di Wild Area, bertemu dengan Ingredient Seller, NPC yang menjual bahan-bahan untuk membuat kare. Perlu diingat, bahwa NPC ini sebenarnya juga pernah muncul di Pokemon Journey, memasok bahan untuk S dan Go saat mereka camping di Wild Area. Apakah ini artinya Pokemon Horizons berada di timeline yang sama dengan S dan teman-temannya? Belum lagi Nidoting yang membuat konten, juga memasukkan beberapa Pokemon S ke dalam videonya, seperti Pikachu, Gengar, Dragonite, dan bahkan Snorlax. Tidak menutup kemungkinan bahwa S akan kembali lagi untuk berpetualang.